Kemudian, titik penting kedua, yang pertama kan pada saat direct material tuh titik pentingnya adalah titik pembelian. Yang kedua adalah yang penting adalah titik pemakaian. Sama nih template-nya, aktual, campurannya, lalu allocated. Masih sama juga rumusnya. Kita cari dari aktual. Aktualnya yang kita pakai berapa? Yang kita pakai aktualnya adalah 50.000 kg. Kita kali dengan aktual rate-nya 3.950 per kilogram tadi harganya. Sehingga didapatkan 197.500. Lalu untuk yang campurannya 50.000 kg tadi kita standarkan biayanya. 50.000 kg dikalikan dengan 4.000 per kilo, yaitu didapatkan 200 juta rupiah. Nah, untuk keadaan standarnya, kita pakai kuantitasnya standar ataupun AMQ dan kita kalikan biaya standarnya. Berarti AMQ-nya berapa untuk DM tadi? 48.000. Kita carikan equivalent unit dikalikan standar quantity. Kita kalikan dengan standar rate-nya Rp4.000, didapatkan 192 juta. Tinggal kita cari nih variance-nya. Kita baca dari paling kanan. Kanan dianggarkan, kiri aktual. Dianggarkan 192 juta, aktualnya 200 juta. Berarti variance-nya 8 juta. Apakah favorable ataupun unfavorable? Jawabannya adalah dianggarkan 192, aktual 200. Tentu tidak menyenangkan, unfavorable. Karena aktualnya lebih besar daripada yang dianggarkan. 8 juta, unfavorable. Kita baca yang ini sekarang, kita bandingkan yang tengah-tengah dengan aktual. 200 juta dianggarkan, 197.500 aktual. Tentu menyenangkan. Sejumlah 2.500.000. Apa namanya? Kita lihat. Kita berbicara material, berarti namanya material. Lalu, di sini kita bandingkan pada saat titik pemakaian, berarti namanya material usage dua-duanya. Apa yang berbeda di sini? Di sini kita pakai rate-nya aktual, di sini pakai standar rate-nya. Berarti yang berbeda adalah harga ataupun rate-nya. Material usage, price, variance. Lalu apa yang berbeda di sini? Di sini kita pakai kuantitas aktual, di sini kita pakai kuantitas standar ataupun standar quantity load. Kuantitasnya berbeda, berarti namanya materials. Karena berbicara tentang materials, usage karena berada di titik pemakaian, kuantitas karena yang membedakan adalah kuantitas, variance. Nah, lanjut kita masuk ke direct labor. Ya, sebelum kita masuk ke direct material dan direct labor, kita buat dulu nih, kira-kira jurnalnya gimana? Buat si variance ini. Nah, karena tadi kita pakai metode 1, yaitu variance dicatat, purchase variance, price variance dicatat pada saat dibeli, maka jurnalnya adalah kita beli materials, lalu kita catat account payable. Gini, nah materialsnya berapa? Account payable yang harus kita bayar berapa nih? Account payable yang kita bayar berdasarkan keadaan aktual 237 juta. Nah, materials yang kita dapatkan adalah 240 juta. Nah, karena ada selisih inilah yang disebut dengan variance. Nah, variance-nya bersifat apa? Favorable. Nah, berarti kita anggap sama seperti revenue. Kita kredit, yaitu materials purchase price variance. Kita kredit sejumlah 3 juta. Nah, ini jurnalnya. Materials. Sebentar. Materials pada account payable dan materials purchase variance 240, 237 dan 3 juta. Nah, selanjutnya 3 juta. 3. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencatat pembebanannya? Ingat, jurnalnya adalah work in process karena kita bebankan ke produk. Lalu kita mencatat adanya material. Nah, berapakah yang akan kita alokasikan ke produk? Nah, yang akan kita alokasikan ke produk adalah berdasarkan allocated-nya, yaitu 192 juta. Nah, sedangkan materialsnya kita
catat yang keluar adalah sebesar ini, 200 juta. Kenapa nggak berdasarkan 197.500? Karena kita pakai metode 1, yaitu price variance-nya kita catat sudah pada saat pembelian. Sehingga yang kita catat hanya quantity variance-nya saja, yaitu material usage quantity variance sejumlah 8 juta. Bersifat unfavorable. Kita debit, kita kan unfavorable sama seperti expense. Nah, berarti kita debit sejumlah 8 juta agar debit dan kreditnya balance. Nah, ini jurnal untuk pembebanan direct materialnya. Kemudian yang kedua adalah direct labor. Nah, untuk direct labor tidak dikenal istilah ataupun titik pembelian dan pemakaian. Hanya ada satu titik, yaitu titik pemakaian. Sama nih template-nya masih aktual, di kiri. Di sini adalah allocated ataupun budgeted-nya. Nah, untuk aktualnya, kita lihat nih. Tadi direct labor aktualnya adalah 108 juta. Ataupun aktualnya tadi 9.000 jam, kalikan dengan direct labor rate aktualnya adalah 12.000 per jam. 108 juta. Lalu kita standarkan biayanya. Bagaimana? Aktualnya tadi 9.000 jam, tapi biayanya pakai biaya standar 11.000 per jam. 99 juta. Lalu kita cari nih, biaya standarnya berapa sih? Nah, standarnya tadi kita cari di AMQ untuk memproduksi si produk Alpha ini, AMQ-nya adalah 8.955 jam. Kita kalikan dengan tarifnya yang 11.000, didapatkan 98.505.000. Kita cari variansnya. Dianggarkan 98.505.000, aktualnya 99 juta, maka unfavorable karena aktualnya lebih besar. Sejumlah berapa? 495.000. Lalu kita baca yang ini. Dianggarkan 99 juta, aktualnya 108 juta. Sifatnya apa? Unfavorable, karena aktualnya lebih besar daripada budgetednya. Sebesar berapa? 9 juta rupiah. Dan apa namanya? Karena kita lagi membicarakan direct labor, namanya adalah labor. Nah, apa yang membedakan ini dan ini? Di sini kita pakai rate aktual, di sini pakai standar. Berarti namanya adalah, yang membedakan adalah labor rate. Yang di sini yang membedakan adalah kuantitasnya, makanya labor quantity ataupun efficiency variance. Di sini labor rate variance. Nah, yang terakhir adalah FOH, variance FOH. Nah, untuk mencari variance FOH, kita perlu membuat dulu nih dua tabel, yaitu FOH pada saat kondisi budgeted dan FOH pada saat kondisi aktual. Pada saat kondisi budgeted, tadi standard price untuk variabel FOH adalah 6.000 dan fixnya adalah 8.000. Yang kita buat di sini. Pada saat kondisi budgeted, VFOH standard rate-nya adalah 6.000, FFOH standard rate-nya adalah 8.000. Nah, berapa standar kuantitinya? Standar kuantitinya kita ingat tadi FOH dianggarkannya adalah 10.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti standar kuantitinya adalah 10.000 jam untuk variabel dan fix FOH. Sehingga total cost untuk variabel FOH-nya 60 juta, fix FOH-nya 80 juta. Sehingga total cost pada saat kondisi budgeted untuk factory overhead-nya, FOH-nya adalah 140 juta. Karena kita pakai tadi jam tenaga kerja langsungnya adalah 10.000 jam. 10.000 jam. Nah, pada saat keadaan aktual disebutkan tadi diketahui bahwa total FOH aktual adalah 134.900. Berarti kita tulis nih total cost FOH aktual 134.900. Berapa aktual kuantitinya? 9.000 jam. Kenapa 9.000 jam? Karena FOH didasarkan pada jam tenaga kerja langsung. Nah, tadi kita dapatkan direct labor hours aktualnya adalah 9.000 jam. Nah, ini nih yang akan kita gunakan sebagai dasar menghitung FOH-nya. Barulah kita bandingkan
antara keadaan aktual dan keadaan budgeted ataupun allocated-nya. Tapi untuk FOH sedikit lebih rumit. Harus kita pisah antara variabel FOH dan fix FOH. Untuk variabel FOH masih sama seperti yang direct labor dan direct material. Kenapa? Karena variabel FOH, DM, direct material dan direct labor sifatnya adalah variabel cost. Nah, kita mulai nih dari keadaan aktual. Tidak diketahui ya, karena diketahuinya langsung total FOH-nya. Tidak bisa kita tentukan jadi untuk variabel dan fix-nya. Nah, kita langsung nih masuk actual quantity dikalikan standard rate. Actual quantity yang kita standarkan biayanya. Actual quantity-nya tadi adalah 9.000 jam tenaga kerja langsungnya. Standard rate-nya adalah variabel FOH-nya Rp6.000. Sehingga dan di tengah ini adalah 54 juta didapatkan biayanya, FOH-nya. Lalu di keadaan allocated, kuantitasnya kita pakai standar quantity load, yaitu tadi untuk FOH-nya kita dapatkan adalah 8.955 jam. Dan per jamnya untuk variabel FOH adalah 6.000, sehingga didapatkan 53.730. Nah, perbedaan ini disebut dengan, kita baca nih, dianggarkan 53.730, aktual 54.000, tentu tidak menyenangkan, unfavorable, sejumlah 270.000. Namanya adalah variabel efisiensi variance. Kenapa ini? Karena kita lagi berbicara tentang variabel FOH, namanya. Efisiensi itu kan tadi namanya kuantitas, karena membedakannya adalah kuantitas. Di sini kita pakai kuantitas aktual, di sini pakai standar kuantitasnya. Oke, selanjutnya namanya adalah variabel efisiensi variance. Nah, bagaimana untuk fix FOH-nya? Untuk fix FOH-nya sedikit lebih rumit, yaitu ada keadaan budgeted di sini. Jadi actual dan allocated-nya di sebelah sini. Di tengah-tengahnya ada keadaan budgeted. Nah, kan kita tahu tadi, budgeted fix FOH-nya ditentukan di soal adalah 80 juta rupiah. Nih, 80 juta rupiah. Nah, keadaan ini sama, baik untuk keadaan budgeted di sini dan di sini. Nah, kalau dirinci, keadaan ini adalah keadaan budgeted dan ini adalah keadaan allocated. Nah, berarti untuk baik AKI-SR di sini dan AMKI-SR di sini, fix FOH-nya sama-sama 80 juta, sehingga tidak ada varians. Nah, lalu barulah kita cari keadaan allocated-nya. Aktual quantity-nya tadi adalah 9.000 jam, kita kalikan dengan standard rate untuk fix FOH 8.000, didapatkan 72 juta. Nah, allocated-nya bagaimana? Tadi untuk FOH adalah 8.955 jam, kita kalikan dengan standard rate fix FOH 8.000, didapatkan 71.640. Nah, dari sini kita bisa cari variansnya. Nih, 80 juta dan 72 juta sama 71.640. Kita baca dari kanan. Dianggarkan 71.640, aktual 72 juta. Tentu tidak menyenangkan, unfavorable. Apa namanya? Namanya adalah, karena kita berbicara tentang fix FOH, namanya adalah fix. Yang membedakan apa? Di sini kita pakai kuantitas aktual, di sini kita pakai standar kuantitasnya. Berarti yang membedakan adalah quantity ataupun efisiensi. Berarti namanya fixed efficiency variance. Nah, lalu kita bandingkan antara 72 juta dianggarkan, aktual 80 juta. Berarti apa namanya? Namanya adalah idle capacity variance. Karena di sini pada saat keadaan budgeted, kita bisa menggunakan 10.000 jam mesin. Di sini kita gunakan 9.000 jam mesin, sehingga ada unfavorable 8 juta rupiah. Selisih antara 72 juta dan 80 juta, yang sifatnya tidak menyenangkan. Karena dianggarkan 72 juta, aktualnya 80 juta. Nah, barulah ini kita jumlahkan nih. Untuk total FOH-nya. Yang bentuknya sama seperti fix tadi, tetapi ditambahkan dengan variabel. Yang pertama aktualnya.
diketahui di soal 134.900. Nah, lalu untuk keadaan di sini, kita tambahkan nih, yang 54 juta ini tambah dengan 80 juta. Nih, 54 ini kita tambah dengan 80 juta. 134 juta. Keadaan di sini, atau bisa dibilang keadaan budget, yaitu budgeted fixed FOH-nya ada 80 juta, budgeted ataupun allocatednya variable FOH adalah 53730. Sehingga kita jumlahkan 133.730. Nah, lalu keadaan allocated kita tambahin. Allocated variable FOH adalah 53730 dan allocated fixed FOH 71640. Kita jumlahkan nih 125.370. Nah, lalu apa namanya? Namanya adalah di sini. Mulai dari sini ya. Dianggarkan 125.370. Aktual 133.730, jumlahnya berapa? 8.360 yang tidak menyenangkan. Karena aktualnya lebih besar daripada yang dianggarkan. Ini dinamakan dengan volume variance. Nah, lalu 133.730 dianggarkan, aktual 134 juta. Apa namanya? Variable efisiensi variance. Kenapa? Namanya tidak ada fixed efficiency variance karena nih di sini kan no variance. Nah, di sini 270.000 yang disebabkan oleh variabel FOH. Nah, makanya 270.000 di sini variance-nya disebabkan hanya oleh variabel FOH. Berarti namanya adalah variabel efisiensi variance berdasarkan yang ini. Nah, spending variance yaitu didapatkan dari dianggarkan 134 juta dan aktualnya 134.900. Selisihnya adalah 900.000. Bersifat apa? Tidak menyenangkan karena aktualnya lebih besar 900.000 dibandingkan dianggarkannya. Namanya spending variance. Nah, 3 variance inilah yang dinamakan dengan 3 variance method. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dimintanya 4 variance method? Apabila diminta 4 variance methods, si volume variance ini kita pecah lagi menjadi 2, yaitu idle capacity variance dan fixed efficiency variance. Nih, kalau kita lihat 8.360 ini adalah hasil dari 8 jutanya si idle capacity variance unfavorable serta 360.000 fixed efficiency variance yang juga unfavorable. Nah, inilah yang disebut dengan three variance method. Three variance method. Lalu bagaimana penjurnalannya? Udah. Penjurnalannya adalah kita tutup FOH applied. Sejumlah berapa? FOH applied sejumlah allocated-nya yaitu 125.370. Nah, ada apa kita tutupnya? Ada FOH control. FOH control ini FOH aktual yang benar-benar terjadi, kita kredit. Sejumlah berapa? 134.900. Lalu selisihnya apa? Selisihnya adalah variance. Spending variance. Lalu ada variable efficiency variance. Dan ada volume variance. Volume variance. Spending variance-nya tadi 900.000. Variable efficiency variance 270.000. Dan volume variance-nya adalah 8.360. Nah, maka debit ataupun kredit ini harus sama. Kita buktikan. Nah, kita buktikan nih, kita jumlahkan. Debitnya apakah 134.900? Nah, sama kan? Nah, berarti jawaban kita adalah benar. Nah, inilah penjurnalannya. Bentuk jurnal dari FOH variance 3 variance. Itu adanya spending variance, variable efficiency variance, dan volume variance. Nah,
Sekian pembahasan dari soal kuis pra-UTS Pak Arif Ismail tahun 2019-2020 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.